Bahkan anak muda yang beriman itu kondisi tidurnya aja dijaga oleh Allah, apalagi ketika dia bangun. Masya Allah. Saya sering blundung-blundung. Nah, berarti Allah menjaga ente. Iya. Berarti ente niru Ashabul Kahfi. Masya Allah. Bedanya laki-laki sama perempuan tuh gini, kalau perempuan punya masalah cerita biar lega. Oh, Kalau laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak, dia diam. Betul itu. Dia kalau sudah nemu solusi baru cerita. Anak muda hari ini termasuk generasi apa? Generasi Gen Z itu kan mental health dan sebagainya. Apalagi ada pepatah yang mengatakan 2025 ora edan wis apik. Wah, gimana Beb? Memang anak muda itu harus berani bermimpi dan Visi harus misi. Tapi harus siap ya. Syarat mimpi kan tidur dulu. Iya, bahkan anak muda zaman sekarang yang belum punya mimpi tidur aja dulu. Nanti kok udah punya mimpi bangun wujudkan. Nyatakan mimpimu. Oh iya, benar ya. Karena tidur itu bisa menolong untuk ibadah. Ya. Jika tidurmu setelah tidur kamu benar bangkit loh ya. Ya. Nah, tidur setelah tidur rebahan lagi kan sama aja. Nah, biasanya butuh proses. Iya. Aku. Oke. Ini aja mbok Pedot lagi, Pak. Biar. Random faedah. Yo, 1, 2, 3. Random faedah. Bisa jadi ini adalah Nasihat yang tepat untukmu. Ya, kembali lagi bersama saya Gus Ginang. Wih, bahaya. Langsung Gus ini langsung. Maksudnya bapak saya Agus, ini tenanan. Bapak saya Kalau Agus tenanan. diviralkan bisa ribet. Nah, betul ya. Aku jadi keringet nih. Kemarin tuh ada Gus original sama Gus palsu. Nah, itu gimana? Jenengan yang palsu, Bang. Ya, saya palsu, enggak apa-apa lah. Contoh buruk enggak apa-apa. Jangan ditiru ya, seperti tadi. Itu contoh yang salah perkenalan. Jadi, sebenarnya saya adalah apa? Ustaz. Wah, tidak. Saya adalah anak dari Ustadz Kolis. Ya, tepuk tangan dong teman-teman. Kali ini spesial banget, random Spesial faedah. banget. Kita pembuktian saya melawan Habib. Melawan di bahasa. Melawan. Astagfirullah. Astagfirullah. Jiwa-jiwanya muncul kembali. Kemarin saya dalil, Gus. Oh iya. Terus, aduh, tidak tersesat ini. Oh iya. Dan ini saya bawa teman, tapi tidak mau menganggap saya teman. Ternyata saya membawa guru Kita semuanya. kita semua yang biasanya bertiga, sekarang kita berempat. Dan keduanya termasuk pengisi utama di dalam random faedah. Iya, betul. Luar biasa. Dan Dan ini kita pertemuan pertama kali. iya. Ini Maka- susah loh menyatukan ini susah loh. Gampang sih. Gampang ini gari BA tuh itu. Gari BA. Aduh. Gampang ya, Mas? Gampang. Gampang ya. Gampang tuh. Siap. Rasa lebay, rasa lebay. Rasa lebay. Siap. Mau ya gur Jogja karena Boyolali lho. Siap. Anu sehat. Hari ini pertemuan perdana kita. Iya. Lebih baik kita berdua aja lebih. Iya, enggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa, kita ngobrol berdua aja, Ustaz. Iya. Siap duduk bawah nonton. Anak-anak. Iya. Temu anak soleh. Kok tadi melu? Aduh, aku rusak lagi kan. Astagfirullah. Alan, Habib Jafar dan Gus Maulana. Insyaallah. Dan akhirnya kita berhasil untuk menemukan antara guru-guru kita ini. Yang biasanya kalau ndak Habib Jafar sendiri, kalau ndak ya Gus Maulana sendiri. Iya, ini keduanya bersama. Apakah akan terjadi huru-hara? Tidak. Insya Allah Tidak. kita akan bahas tentang es teh ya ini ya. Salah. Oh enggak. Bahas tentang visi misi. Salah mana? Visi-misi pernikahan. Oh ya, tadi bahas apa ini? Gini. Ustaz Koles. Kita kan hari ini
akan bahas satu kisah dalam Al-Quran yang mana kisah ini cukup menginspirasi kita sebagai anak muda. Nah, betul. Nah, ini kita kan kisah apa itu? Kisah apa kira-kira yang mengisahkan tentang anak muda? Anak muda adalah Ashabul Kahfi. Wes, ngeri. Pak itu biasa ya? Masuk dalam gua gitu. Iya. Saya sebagai fans MU sering masuk gua karena kalah setiap pekan. Itu apakah itu sama, Beb? Kan saya perlu konfirmasi. Tidak. Apakah fans MU mengamalkan sunnah? Atau saya tidak tahu. Sadaran gue ribet lagi. Ini, masya Allah. Nah, kalau Ashabul Kahfi kan masuk gue, Beb ya. Iya. Itu. Nah, kita dengar dulu lah kisahnya itu aslinya penyebabnya apa. Gitu. Nanti baru kita tanya ke situ. Apakah anak muda kalau punya masalah itu bisa melakukan masuk gua? itu nanti Beb. Nah, sekarang kita coba itu dulu, Beb. Apa mencoba mencari tahu ilmu tentang masalah Ashabul Kahfi. Oke, siap. Jadi ini kisah tentang beberapa orang anak muda yang jumlahnya tidak bisa dipastikan ya berapa, 3, 5, 7. Rajman bil ghaib kata Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang beberapa anak muda yang hidup di satu masa di mana raja yang memimpin itu adalah seorang raja yang musyrik. Ada yang musyrik. Yang memaksa rakyatnya untuk juga melakukan kemusyrikan seperti dia. Nah, beberapa tokoh masyarakat itu punya anak-anak. Anak-anak muda ini berkumpul, dipertemukan oleh Allah hati mereka. Akhirnya mereka berkumpul jadi satu. Sebelumnya mereka menyaksikan betapa raja ini membantai dan membunuh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau taat sama dia. Maka anak-anak muda ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya diselamatkan daripada kejahatan raja tersebut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, lalu Allah tambah terus petunjuk untuk mereka. Jadi kalau ada orang tua mulai beriman, ya wajar dah tua. Jadi kalau anak muda mereka itu beriman, maka itu menjadi penyebab Allah akan terus-menerus menambah hidayah untuk mereka. Mereka berdoa kepada Allah, lalu mereka berlindung dalam sebuah gua. Mereka berlindung dalam sebuah gua. Nah, diceritakan ini menarik ya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Orang-orang yang di dalam gua ini kalau pagi cahaya matahari masuk dari kanan. Kalau sore cahaya matahari masuk dari kiri. Kenapa? Karena namanya makhluk hidup itu butuh cahaya matahari, butuh fotosintesis. Kalau seandainya mereka ini yang tidur dalam gua tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali, mungkin akan rusak tubuhnya. Pelajarannya adalah ketika anak-anak muda itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan taklukkan alam semesta itu untuk menjaga mereka tanpa mereka sadari. Alam semesta taklukkan apa meneh kowe lur. Wah, sama-sama. Apa meneh kowe nduk? Kowe nduk. Emang Lur tak kira nduk. Mbak Nur dodol bubur tumpang. Perawatan iki. Ini kan ini kisah tentang anak muda yang menyelamatkan diri dari fitnah iman. Karena setiap orang yang beriman itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Salah satunya Ashabul Kahfi, mereka terancam akan dibunuh kalau mereka itu mempertahankan keimanan. Nah, kita yang hidup hari ini juga akan begitu. Ketika kita sudah mendeklarasikan bahwa kita ini beriman kepada Allah, ya pasti ada ujiannya. Walaupun ujiannya mungkin bukan raja yang zalim, tapi hari ini mungkin ujiannya sosmed dan lain sebagainya. Maka kita perlu barangkali meneladani beberapa hal soal apa yang mereka lakukan ya, Ashabul Kahfi ini. Kemudian diceritakan juga anak-anak muda ini wa tahsabuhum aiqadhan wa hum rukud. Kau sangka mereka itu bangun padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal wa kalbuhum basitun lira'ihi bil wasit. Tawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ruba atau wala mulita minhum ruba. Ana mau menegaskan tadi poin yang pertama. Kalau anak-anak muda itu beriman, maka Allah akan taklukkan alam semesta untuk mereka. Anak-anak muda yang di dalam gua ini kan tidur.
namanya orang tidur, namanya orang diem di satu posisi, kalau enggak gerak itu bisa keju. Bisa apa bahasa Indonesia? Tayangan Tayang Tayang ya kan keju ya. Ini kalau sudah terlalu jauh tak sempit. Iki carane piye? Emi murup belum malah mati piye to, Ki? Mas carane. Wis ah ngono lah. Tekan tahan. Oh, tekan tahan. Kuasai. Malah tutorial murup ya lampu. Lanjut. Mana tadi sampai apa tadi? Keju. Oh, kita hadir majelis 2 jam, kita duduk sila. Bangun mungkin kaki kita geringgingan ya. Bayangkan kalau seandainya ada anak muda tidur 300 tahun terus tidak gerak sama sekali. Nggak masuk akal sih. Itu gimana caranya dia mau mulai gerakkan badannya? Orang misalkan habis patah kakinya terus dikasih gips. Itu ketika dibuka kan dia harus latihan jalan lagi. Iya. Subhanallah, anak-anak muda ini yang tidur sama Allah dibolak-balik tubuhnya setiap waktu. Nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Di dalam tidur, dalam keadaan dia tidak sadar, Allah Subhanahu wa taala ngatur posisinya supaya anak muda ini tidak keju, tidak sakit, tetap selamat. Bahkan anak muda yang beriman itu kondisi tidurnya aja dijaga oleh Allah, apalagi ketika dia bangun. Masya Allah, sering gelundung-gelundung. Nah, berarti Allah jagain deh. Iya. Berarti ente niru Ashabul Kahfi. Masya Allah. Berarti kamarku gua. Benar. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit, dan bahkan anjing mereka itu menyelonjorkan kakinya di depan gua. Scene atau episode anjing selonjor di depan gua itu dimasukkan dalam Al-Qur'an. Saking tingginya nilainya. Kenapa anjing ini punya nilai tinggi di sini? Karena anjing-anjing ini karena anjing ini menemani orang-orang soleh. Membersamai orang-orang soleh. Logikanya, kalau anjing menemani orang soleh, diceritakan kisahnya dalam Al-Quran, dan dia nanti dibangkitkan, dimasukkan ke surga. Bagaimana dengan kita manusia yang punya akal lalu menemani orang soleh? Masya Allah. Ini guru-guru kita. Ini kita ini. Menemani ulama-ulama kita. Masya Allah. Lawi tolak ta'alaihim lawalaita minhum firara. Kalau kamu nengok mereka, jadi apa namanya, raja dan pasukannya ini kan sempat ngejar dan sempat tahu kalau gua itu ada Ashabul Kahfi di situ. Tapi salah satu bentuk karomah buat mereka, pertolongan Allah buat mereka itu kalau orang-orang itu berusaha masuk ke dalam gua, tiba-tiba hati mereka itu diselimuti rasa takut, lalu mereka kabur lari terbirit-birit. Ya. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuhnya itu tidak perlu orang muslim sampai mengeluarkan energi apapun kan. Orang tidur. Iya, ngerti. Oke, kita tarik lagi ke materi yang pernah tak sampaikan kemarin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nyambung sama ayat tadi, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan seorang guru yang wali yang mursyid. Tidak akan mendapatkan guru yang wali yang mursyid. Ini guru tapi bukan sembarang guru. Dia orang yang punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat sama Allah banyak, tidak semuanya mau jadi mursyid. Wah, ini orang yang sangat istimewa. Akan didatangkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang dikehendaki hidayah. Berarti tandanya kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah, Allah akan dekatkan dia dengan seorang guru yang wali yang mursyid. Maka dia akan sampai pada pemahaman agama, yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kebaikan yang banyak buat dia. Sebaliknya hari ini kalau kita tidak punya guru, kacau ya. Kemungkinan itu tanda bahwa Allah hari ini belum menghendaki kita dapat hidayah. Maka hari ini yang belum punya guru, belajarlah. Karena para Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang juga belajar kepada seorang guru yang mengajarkan kitab Injil kepada mereka. Ini kan masa fatrah ya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa ibroh tentang perjalanan anak-anak muda menghadapi fitnah iman. Tinggal kita terapkan hari ini. Kira-kira gua kita apa? Kira-kira musuh kita apa?
dan bagaimana Ashabul Kahfi ini dijaga sama Allah, seyakin itu juga Allah akan menjaga kita di hari ini walaupun kita bermusuhan dengan orang-orang jahat, orang-orang kafir, bahkan setan gepeng ini kan. Sekarang kita tidak punya setan yang pakai tanduk kemarin. Kita tinggal setan merah, Beb. Manchester United. Nyanyi sana. Terus Barcelona kalah. Menang ding. Kasih tadi. Nggih, pun lanjut. habis materi anak. Sekarang. Gini Mas Ginan. Kita ini berarti bersyukur. Iya. Habib menyampaikan kalau kita bertemu sama guru, Iya. kita kan termasuk orang yang diberikan hidayah. Masya Allah. Berarti kita ini bersyukur bertemu sama guru-guru yang mulia ini. Insyaallah. Kalau Ana bersyukur ketemu Gus Maulana ini. Oh, Masya Allah. Kalau ngeliatin jenengan. Bereng. Tadi katanya teman kita temenan aja sudah. Oh iya, temenan. Iya. Baik. Ternyata cuma teman. Tidak dianggap. Gimana? Hukum cuma teman. Gini kalau ada murid ngakui gurunya harus. Tapi kalau ada murid sampai diakui gurunya itu berarti murid istimewa. Masya Allah. Jenengan dulu yang tadi yang mulai. Ini ada teman saya. Luar biasa. Pahit karena diri sendiri tuh. Iya. Terus malah malu ada Habibnya. Ada yang menarik tadi. Iya, gimana? Kita harus menentukan mana gua kita. Iya. Ini Menarik nih. nih. Iya. Tadi kata beliau. Menarik. Sekarang Perasaanku ramai. bener ini saya tanya. Iya. Dari sekian cerita khazanah di dalam Islam, itu saya herannya banyak sekali para orang soleh itu disolehkan di gua. Para anbiya juga di gua. Iya. Rasulullah kan ada rutinan. Iya. Rutinan di gua setiap Ramadan. Sebelum diperintahkan puasa, itu Ramadan sudah ada dari zaman dulu. Iya. Itu setiap bulan Ramadan itu ke gua. Rasulullah menerima wahyu di gua. Iya. Hadisnya tawasul ketika ada 3 orang soleh. Iya, yang batu itu ya. Iya. Kemudian Oh iya. terkurung di dalam batu itu juga di gua. Nah, nanti jangan kita tafsirkan terus kita harus nyari gua beneran. Kan enggak juga kan gitu. Maka aslinya kan itu kan ditafsirkan para ulama, sehingga menafsirkan ayat Quran itu harus butuh ulama. Maka itu ada kiasan. Gua itu artinya adalah tempat kholwat. Tempat kholwat kita di mana? Di musola. Musola itu syaratnya di dalam fikih dikatakan musola di rumah itu apa? Ada mihrabnya. Kemarin sudah dibahas ya. Waduh, jadi pinter gitu ya. Pinter lagi. Masya Allah ya. Tanggal Lailatul Qadar apa lah? Wis. Kemarin. Nanti. Nggak enak. Gak enak. Jadwalan habis ini. Ewi soalnya kelamin istimewa. Tapi mungkin ini rasa syukur beliau kayak gini. Jadi rasa syukur dengan mengungkapkan, saya ini sudah paham ini. Jadi hikmah yang sama saya paham adalah hikmah saya sampaikan adalah gua. Nah, sekarang Ustaz Khalis. Saudara. Di dalam gua kita harus butuh minum. Wah. Ini tadi mana? Dan nama buaya tak kau nama buaya tak kau aja biasanya es teh soalnya. Terus gini, doa yang dilantunkan Ashabul Kahfi itu kan Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana Min amrina itu mungkin bisa kita baca bagi anak-anak muda yang misalkan susah untuk menghindarkan maksiat, kita baca itu. Atau doa-doa banyak dari Rasulullah yang makthurah yang telah diriwayatkan Rasulullah banyak kita baca. Atau yang sering saya baca, yang sering saya amalkan bareng-bareng sama teman-teman anak muda itu yang doanya Syekh Sya'rawi itu. Ya Allah ahrimni ladzata ma'siyatik. Ya Allah haramkanlah diriku kelezatan bermaksiat kepadamu. Warzuqni ladzata ta'atik, dan anugerahilah aku kelezatan taat kepadamu. Jadi pasti setiap muda itu ada satu doa pegangan untuk istiqomah. Itu pasti ada, wiridnya pasti ada. Lah jika tidak ada ya pasti akan liar dia. Wah.
Wirid itu apa? Ah, Iya, cuma Allahumma apa? barik lana. Karena ikutnya orang wirid itu setiap hari memang kita butuh itu. Ya, Dan kalau wirid dia- itu yang Apa wiridnya Allahumma jannibna syaitan? Waduh, belum punya, belum punya. Ya Allah, siap. Kira mudah gitu. Gak ngerti. Tolong. Tolong ini jangan internal lah. Kita orang tahu semua orang mencari ide aja. Aduh. Fakta kan lancar Ada nono. Doa Cima, sebelum Cima. Oh alah. Boleh. Berarti kan gini ya, Bib, Gus Maulana. Jadi intinya kalau kita punya masalah sebagai anak muda ini mencari solusi dengan kesendirian kita itu penting. Iya. Dengan berkholwat tadi loh. Dengan cara hari ini ya tentunya ya, tidak bikin status. Berarti Tidak punya pres- masalah menyendiri dulu loh. Itu Atau penting nggak sih gimana? sebenarnya? Atau penting? Menyendiri penting. Jadi ada sholat-sholat yang memang dimakruhkan berjamaah. Karena di Oh, situ untuk sholat rasanya disirnya di sendiri. Seperti sholat duha. Terus sholat tahajud kan baiknya sendiri. Kalau sholat witir di Ramadan lebih baik berjamaah. Khususnya di fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Itu disunahkan berjamaah. Tapi perlu dipahami ya, kita harus berdua sama Allah. Itu penting. Jadi jangan sampai kesusu lah. Setelah sholat itu kesusu. Tahu kesusu? Apa bahasa? Ilalaban. Ilalaban. Internal. Guyonan internal. Lah. Fadol. Kelas. Memang gini, laki-laki itu secara psikis dia membutuhkan tempat untuk berkontemplasi. Jadi laki-laki itu kalau punya masalah, basically dia sebagai laki-laki itu memang akan duduk diem. Bedanya laki-laki sama perempuan tuh gini, kalau perempuan punya masalah cerita. Biar lega. Iya. Oh, Kalau laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak, dia diam. Betul itu. Dia kalau sudah nemu solusi baru cerita. Oke. Oh. Nah, itu kebiasaannya laki-laki gitu, baik itu harian atau baik itu Kalau ada masalah, sekian gitu waktu ya. ketika ada masalah memang sudah refleksnya laki-laki. Dia pasti akan menyendiri, dia pasti akan kontemplasi, Iya. dia pasti akan menikmati dialog dengan dirinya sendiri untuk memecahkan masalah-masalahnya. Lah, Ingat. ini kalau tadi kita terinspirasi daripada kisahnya Ashabul Kahfi bahwa bukan sekedar berkontemplasi tapi kita menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat solusi dahsyat dari pemikiran kita sendiri dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kan, mayyahtillah wa huwal muhtad. Ya. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan Mursyida. mursyida, seperti apa yang mereka minta, wahayyi lana min amrina Rasyada. Iya. Jadi menurut saya juga ini, Bib. Kita ini cari ayat Quran yang bisa membimbing kita. Jadi kita harus aplikasikan Quran ini dalam kehidupan. Pasti semuanya ada solusi lah. Pasti semuanya ada solusi. Setiap ayat ada sirnya ya. Iya, ada sirnya. Sampai katanya para Habib juga sering saya dengar itu, jadi kita buka random gitu kan di sini. Random faedah. Oh iya. Masuk. Itu kan terus setelah masalah itu kan ada beberapa banyak solusi. Kalau setelah sholat istikharah kemudian buka itu kan ada. Tapi ini tidak ada dalilnya ya. Jadi kalau tanya dalil, dalilnya mana gitu? Dalilnya mana? Gitu. Seringnya kayak gitu. Iya. Seringnya. Ya, kalau sudah belajar seperti Mas Gina kan Masya Allah. tidak kaku ya. Tidak kaku. Tidak fanatik. Lemes lah. tidak lemes. Sudah pemanasan. Dibolak-balik. Boleh. Tapi ya, nah, tidur gelundung terus. Apa ya? Ini tapi pemuda ini menarik. Dikatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, inna syabab syu'bah minal junun. Pemuda itu seperti orang gila. Wih, gila. Bentar dulu. Jangan. Ini Oh iya, dipotong soalnya. TikTok bahaya ini. Bahaya ini. Jangan dipotong ya, teman-teman. Hati-hati, bahaya Ya, ini. hati. Kenapa seperti orang gila? Dijelaskan. Karena dia akan melakukan semuanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sebenarnya nafsu ini tidak semuanya buruk. Tentu kan di Al-Quran juga dibahas itu. Nafsu yang baik mana, nafsu yang la'amaratum bisu yang menggiring ke keburukan mana. Tapi Ibnu Athaillah mengatakan nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nafsumu itu kendaraanmu. Kamu sayangi Lembut-lembut sama betul-betul, dia.
kendalikan betul-betul untuk menuju Allah. Jadi maknanya sebenarnya nafsu ini bisa dikendalikan dengan baik. Kita tidak punya nafsu malah kayak malaikat gitu ya. Justru dari nafsu itu kita bisa menang oleh malaikat gitu. Kita bisa lebih dari malaikat. Kan itu justru kita dikatakan iman kita terbaik karena kita punya nafsu, bisa melawan itu kan. Itu menurut saya jaga nafsumu. Kalau misalkan kalian anak muda yang mempunyai kebiasaan buruk misalkan 40 hari, itu kamu harus dalam 40 hari itu kamu menjauhi kebiasaan buruk itu. Kalau bisa kholwat selama 40 hari. Tentu kholwat itu tidak terus 24 jam ya, 40 hari ya. Oh kamu tidak ngapa-ngapain nanti. Maksudnya dalam 40 hari kamu jauhkan dari kemaksiatan. Itu insya Allah barometer istiqomah itu dalam 40 hari itu. Karena 40 hari dalam Al-Quran banyak. Nabi Musa 40 malam beliau baru dapat Taurat dan lain sebagainya. Banyak lah 40. Sehingga kalian misalkan punya kebiasaan buruk yang 40 hari, coba jauhi itu. Itu bisa menjadi patokan barometer kita kan. Dan saya pernah dengar itu Gus Maulana juga. Ada beberapa anak muda itu ketika menjumpai satu masalah, mereka menganggap masalahnya itu sesuatu, katakan HP katakan. Dan dia menjauh itu dan berhasil. Dan dia ternyata memilih menjauhkan sesuatu yang itu tidak bermanfaat. Itu kan suatu jalan yang pertama yang harus kita ambil kan sebelum kita melakukan kholwat tadi. Dan ternyata itu berhasil gitu loh. HP ya itu. HP itu. Contoh HP ya kalau hari ini. Ya ini berarti agak jauh sini. Oh no. 40 hari, Bu. 40 hari ya. Oh, Mas. Nah, siap. Maksudnya nggak gitu juga. Maksudnya nggak gitu ya. Maksudnya apa yang kita HP ini kan cuma alat, tidak bisa kita hukumi haram kan. Ya, tergantung penggunaan kita. Lah kalau digunakan untuk yang tidak baik, untuk melihat yang tidak baik, selama 40 hari ya kamu tetap akan istiqomah dosa terus sampai 40 hari. Sampai seterusnya. Makanya di dalam Ramadan ini kan jadi momentum lah. Walaupun Ramadan ini tidak 40 hari, tapi kan kalau dari Syakban sama Syawalnya tetap 40 hari. Persiapan itu. Ya, itu bisa jadi persiapan buat kita. Kan kemarin sudah saya bahas itu sama Ustaz Umar itu loh, yang Ustaz Khalis tidak ikut itu. Iya, tidak ikut, yang saya keringetan itu tadi. Yang saya tidak bisa apa-apa. Kan man salima Ramadan salimatis sana. Orang yang Ramadan dia selamat jauhin maksiat, nanti barometer 1 tahun dia akan baik gitu. Iya. Kalau Ramadan dia sudah mokel, tarawih bolong-bolong, bisa dipastikan nanti. Ini Gus, ini termasuk al-mukahun tadi. Al-mukahun gitu. Karena kepepet. Enggak boleh menceritakan dosa. Iya, betul. Nggak, maksudnya selama ini jadi jenengan enggak paham kita jelaskan yang episode-episode paham, cuman kurang. Paham. Ini Gus berarti kalau 40 kali 40 episode belum paham, jelaskan lagi nomor 41 mungkin ya. Masya Allah. 40 cabuan mungkin ya. Oke, gini Mas Ginang dan dan Gus Maulana. Kira-kira anak muda itu sebenarnya dibutuhkan yang paling utama itu apa toh? Untuk bisa memiliki mental sekuat Ashabul Kahfi. Kalau di beberapa perkataan kan disampaikan hayatul fata bil ilmi wal tuqwa itu. Ilmu takwa. Nah itu di selain itu apakah ada yang harus kita miliki sebagai anak muda untuk meminimalisir kalau ada masalah kita nggak stres. Anak muda hari ini termasuk generasi apa? Generasi Gen Z itu kan mental health dan sebagainya. Apalagi ada pepatah yang mengatakan 2025 orang edan wis apik. Iki gimana Beb? Ada Gus. Dari TikTok. 2025 sampai Januari J-nya apa gitu. Elek lah pokoknya. Gimana Beb? Coba dulu coba. Ya jadi nanti biar dilengkapi sama Gus Maulana. Tapi anak muda itu akan menjadi kedepannya seperti apa tergantung apa keresahannya. Wah, berawal dari keresahan ya. Apa keresahan dia? Apa kegalauan dia? Kalau kegalauan dia urusan receh, kerja, cinta, nikah, kerja rabi gitu kan tadi kapan apa? Kapan rabi, pikirannya kecil-kecil, memikirkan tentang diri sendiri, maka dia tidak akan jadi orang besar, tidak akan melakukan hal besar dan gampang terdistrak dengan hal-hal kecil. Kok anak muda itu punya keresahan yang besar. Contoh Rasulullah masuk ke Gua Hira itu kan mikirkan umatnya, kenapa umatku demikian ini. Muhammad Al-Fatih
ketika itu keresahannya adalah bagaimana hadis Nabi la tuftahannal Qustantiniyah falani'mal amir amiruha itu bisa wujud. Bisa enggak dia yang mewujudkan hadis Nabi supaya Nabi tidak dikatakan berdusta? Salahuddin Al-Ayyubi itu keresahannya gimana membebaskan Baitul Maqdis sampai dia bikin mimbar sebelum pembebasan supaya mimbar ini bisa dipasang nanti setelah itu. Maka keresahan-keresahan inilah yang menentukan kualitas hidup anak muda. Atau boleh nggak dibahasakan itu cita-cita, mimpi, impian, visi dan lain sebagainya. Karena kisah anak muda terbaik yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Coba perhatikan. Surat Yusuf itu dimulai dengan mimpi. Itu qala Yusufu li abihi. Gitulah kehidupan anak muda, selalu dimulai dengan mimpi. Nah, dengan mimpilah orang tuh punya ambisi, punya obsesi, dia semangat, dia tahu mau kemana, kalaupun dia jatuh, dia bangkit lagi. Apalagi ini visinya visi akhirat, apalagi sesuatu yang aku pengen dengan ini menyenangkan Allah, aku pengen dengan ini membuat Rasulullah tersenyum sama aku. Itulah yang membuat dia susah tuh, ibarat kata, ya jatuh aja, nggak apa-apa, anak muda jatuh, anak muda salah itu biasa, tapi ya bangkit lagi, jangan lama-lama jatuhnya. Jadi ketika gerakannya itu inside out dari dalam diri sendiri dia, maka ini akan menjadi apa istilahnya, satu motivasi terus untuk bergerak. Di akhir surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Nah, ini adalah takwil mimpiku dulu, sudah jadi kenyataan, jadi the dreams comes true. Mimpi jadi nyata. Gitulah anak muda. Kalau punya mimpi, ya wujudkan sampai jadi nyata. Bukan cuma ngimpi tok. Zaman TK, aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi. Begitu SMA, begitu kuliah, yang penting untuk kerja lumayan. Ceritamu apa pas cilik? Hah? Ceritamu? Sopir bis. Beneran? Tenanan. Sopir bis sama sopir angkot, Bin. Kenapa? Keren banget berarti. Tenan. Dulu kan saya tinggal di Jambi. Serius. Tidak di mana? Tekan ibuku. Bagus. Ini apa? Kalau Ana lihat, supir bis ini lebih bisa banyak memasukkan orang ke surga daripada ustaz. Oh, gitu ya. Gimana, Beb? Ini kita ustaz nih kan ceramah-ceramah. Ceramah kita materi agama tapi orang ketawa-ketawa. Tapi kalau supir bis Sumatera yang ngebut, Jawa Timur apa sak macamnya tuh jamaah nyebut terus astagfirullah. Oh iya. Betul. Berarti cita-citamu tuh mulia. Orang jadi takut mati, Gus. Bener. Nah, ini bagus ini cita-citanya mulia gitu. Keren bagi saya dulu. Oh, berarti sopir bisa ngundang lagi. Berarti niatnya buat terbiasa Niatnya biar banyak orang masuk surga gitu. Oh, Masya Allah. Tidak sangka aku sampai. Tapi nggak sampai segitu. Keren Pak. Ini kalau menurut Dibelani loh, ditutup loh. Tidak paham arti persahabatan. Dianggap sahabat. Dianggap sahabat loh, Masya Allah loh, tambah berjabat loh. Oke, berarti intinya kalau Habib Ja'far ini menjelaskan kalau memang anak muda itu harus berani bermimpi dan harus Tapi harus siap ya. Syarat mimpi kan tidur dulu. Iya, nggak apa-apa kan anak muda zaman sekarang yang belum punya mimpi tidur aja dulu. Nanti kok udah punya mimpi bangun wujudkan, nyatakan mimpimu. Oh iya, benar ya. Kan kemarin sudah dibahas, tidur itu jangan main-main, tidur itu bisa jadi ibadah. Iya. Ya. Yusta'anu bil ibadah, karena tidur itu bisa menolong untuk ibadah. Ya. Jika tidurmu setelah tidur kamu benar bangkit loh ya. Ya. Tidur setelah tidur rebahan lagi kan sama aja. Wah, biasanya butuh proses. Iya. Pirang jam. Iya, dan jangan ramekan mimpi. Iya. Mimpi itu dikatakan Nabi itu riwayat. Mimpi itu 3/4-nya nubuwah. Karena hampir semua syariat itu dari mimpi. Adzan itu dari mimpi. Ya. Abdullah bin Abdurrabbah, Zaid bin Abdurrabbah itu ketika itu mimpi Kalimat terus, adzan. Iya. Terus disuruh ditawaf dikelilingi orang-orang sambil mengatakan Allahu Akbar gitu. Terus Rasulullah disetorkan Rasulullah, ya Rasulullah ini saya mimpi gini. Apa? Innaha la ru'ya haqqun, itu adalah mimpi yang benar. Jadi syariat adzan. Masya Allah. Al-Quran juga gitu kan, banyak wahyu yang dari mimpi. Banyak dari mimpi, Nabi Yusuf juga gitu. Ya. Berarti keresahan itu menimbulkan mimpi ya. Iya. Dan mimpi itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya kita harus berkomitmen. Iya, berkomitmen untuk memperjuangkannya. Jangan takut bermimpi. Kalau mimpi ada kunci. Iya. Nah gini. Ngawur. Enggak gini loh. Laskar
Saya tahu kalau ngimpi di dalam tidur itu ngimpi ru'ya. Oh, Tapi mimpi. kalau Bermimpi. bermimpi itu namanya amal. Amal itu apa ya? Pakai hamzah, amal, angan-angan. Jadi kamu akan dikendalikan oleh angan-anganmu. Manusia ini dikendalikan oleh kata-kata. Jadi cari kata-kata untuk menggerakkan kamu itu tadi. Ya, kata-kata dulu. Dan pilih 50.000 secara cuma-cuma atau 100.000 dengan kata-kata. 1.000 kata-kata. Kata-katanya Mas Gina. Kata-katanya. Sampai aku tuh deh. Aku lah siap loh. Yang sudah boleh pulang. Gitu ya. Ya sudah boleh pulang. Iya. Masih dong. Oke, itu menurut David Jafar ya? Ya, Nah, tadi visi-visi benar. Kalau sekarang anak muda banyak yang visi foya, misi foya, visi misi foya. Aduh. Wah, itu susah itu. Susah. Nggak bisa. Jadi visi misi jelas. Oke, foya-foya kan jelas. Oh iya ding. Ora ding. Ora. Ya, yang menarik dari ceritanya Habib tadi adalah pemuda yang taat. Tak. Itu kata beliau kan orang tua kan wajar beribadah. Ya. Itu memang ada riwayatnya. Rok'ataini min syab, 2 rekatnya pemuda yang sungguh-sungguh itu lebih baik daripada 1000 rekatnya orang tua rentang. Ini maknanya bukan menggeser meremehkan orang tua ya, tapi kan ini kita sedang menerangkan Memotivasi anak muda. fadilahnya anak muda. Jadi memang taatnya anak muda itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan termasuk salah satu di antara manusia yang dinaungi kan Iya, iya, iya. mu'allakun Masya Allah. pemuda Rajulun apa itu ya? dzakarallahu khalian fafadhat. Wah, Anak luar muda biasa, anak muda. berkholwat Iya. sampai dia nangis dalam kholwatnya. Sama satu lagi. Apa itu, Gus? Pemuda yang diajak tapi tidak mau. Wah, itu tidak tahu saya. Kisah apa, Gus? Itu ada di hadis itu. Diajak tapi enggak mau. Diajak tapi tidak mau. Apa itu? Iya, diajak zina tapi tidak mau. Yang ngajak bukan cewek biasa, dia Iya. taman sipin Iya. wa jamalin. Cantik. Cantik punya nasab. Syaratnya harus iya, cantik. iya. Nek tidak cantik tidak jadi wali nanti. Wah, yo raiso ki. Sekarang Habib Jafar udah bisa melihat. Iya. Dulu kalau kita bertiga putusnya kayak apa Iya. gitu loh. Nah, aslinya Beb. Tak kasih tahu. Oh iya, siap. Ada menghormati beliau. Oh iya. Nanti beliau tidak keluar semua. Oh, iya. Karena tuh dia biar beliau keluar semua. Oh, iya. Karena sudah membuktikan 4 episode tadi. Ya. Ya, Anda sudah membuktikan 4 episode bahwa dia yang terpengaruh sama Nah. terpengaruh sama dia. Berkisah berkasih soalnya. Itu Habib Jafar. Kalau Gus Maulana gimana, Gus? Untuk anak muda itu harus berpegang dengan apa? Kalau beliau tadi bermimpi, bervisi misi. Nah, ini Tadi sudah disampaikan. enggak kan barangkali ada lain gitu. Atau diwakilkan Mas Ginang. Ya kalau Gini, saya gini. sih. Gini. Tadi kita ambil hikmahnya aja. Ya, Duduk dengan orang soleh. Bal-balan. Tombo ati. ono 5 perkarane. Nomor siji. Maca Quran lan maknane. Nomor loro. Wong kang saleh kumpulono. Nah, loh, itu nomor 2 ya? Nomor 2 itu? Yang pindho. Oh, bener ya? Mas Opik. Maaf. Ya, saya tidak paham. Sekaping telu. Oh, kaping telu. Iya. Gimana bahasa? Mau cokuran alat maknanya. Oh, kaping pisan. Mending ngeluarin lagu. Ya itu benar. Jadi man jalasa ma'as sholihin zadallahu rubba fit ta'ah. Orang yang duduk dengan orang soleh, maka Allah akan tambah dia keinginan atau taufik untuk melakukan ketaatan. Ya. Nah, orang soleh ini siapa? Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Sato, orang soleh adalah man adda haqqallah wa haqqa ibadi. Orang yang melakukan atau menunaikan haknya Allah dan haknya para hamba Allah. Jika ada orang dia sholat terus, zikir terus, puasa terus, tapi sama orang tidak baik, maka tidak jadi orang soleh. Tapi sebaliknya ada orang sama tetangga baik, sama istri baik, tapi tidak pernah sholat, tetap tidak disebut orang soleh. Iya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas sudah Seimbang ya. seimbang. Jadi yang pertama adalah duduk kepada orang soleh. Yang kedua wirid tadi sudah dibahas semua tadi. Iya. Lama ditanyakan lagi, yang salah dia. Ya, barangkali ada tambahan. Kayak gini Terus Beb, kalau saya tadi, bertiga Beb, Gus. serang terus Beb saya Beb. Gus kan jobdesknya Gus. Jobdesknya gitu. Tapi lo. Tapi Siap. lo emang radong kan.
Iya. Terus Gus, Tandem Keempat, tadi sudah diterangkan beliau semua. Punya guru. guru. Iya, oke. guru penting. Guru penting. Orang yang tidak punya guru kan fasyaihu syaiton kan. Dia gurunya setan, bisa dia bisa liar dia. Gurumu siapa? Ya. Guru olahraga bu. Ya memang sekolah tuh gitu, harus per materi gitu. Iya. bener. Iya benar. Itu tak. Benar. SD-mu apa? Sebutin Solo Rel. SD Bangga, nanti bangga. SD Joglo sekarang depan underpass anyar. Wes. Keren. Info pendaftaran di bawah ya. Ya. Ada di sini ya. Guruku siapa ya? Buku Rotun, guru keagamaan. Oh, Ajar Masya sholat. Masya Allah. Masih ingat loh? Masih ingat luar biasa. No, harus Bagus. adab dengan guru. Masya Allah. Doakan. Tapi dungannya tenan. Iya no. Tenan? Iya. Siap. Saat itu gak ke. Wes lah, malah bahas masa lalu. Nah, bicara anak muda lah, coba lah. Berbicara, cobalah. Kira aku tua orang isi. Ustadz Khalid, saya baru tahu di Gus, ternyata Ustadz Khalid lebih muda dari saya. Oh Lu tadi bahas sisi ini, betul tuh. Oh, adik Khalid. Yang kelima. Uruk. Tadi harus punya ilmu tadi, dengan ilmu. Kan tadi bicara ilmu tadi. Sir Alex Ferguson itu. Weh, pernah berkata, nomor Gus. Bukan, oh, bukan salah. Tak kira itu mau bisa menang piala berapa itu? banyak. Pendukungnya juga muda, Pakai parah. ilmu itu, pakai ilmu itu. Iya, pakai ilmu. Dia punya ini. Maka yang saya sarankan adalah anak muda ini jangan hanya duduk sama orang soleh saja, tapi dia harus punya majelis ilmu. Majelis ilmu penting. Nah, jadi gini, ilmu itu banyak ya. Ada yang ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Seperti tafsir seperti beliau ini kan fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain kan seperti fikih, ilmu agama yang kita ya syarat-syarat sah ibadah ini kan penting. Lah ini harusnya lebih senang nuntut ilmu. Jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil khairat. Salah satu tanda mengikuti hawa nafsu itu apa? Kita lebih semangat untuk mengerjakan sunnah. Buat takasul, tapi nek wajib-wajib malas. Ini banyak anak muda. Ayo kita amalkan sunnah. Tapi wajibnya tidak tahu. Subuh kayak Munamuni sunnah tapi Subuh dia yang penting apa 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. tapi subuhnya belandang. Lah iya. Ini kan banyak. Nah, ini banyak ini. Nyindir loh di sini. Saya cuma ngomong sama pemirsa. Siap. Jadi ternyata Mas Gilang ngaji itu penting gitu bagi anak muda. Ya, Tapi dan- sekarang gini, anak muda kan sekarang banyak ngajinya lewat YouTube. YouTube. Lah, Lah. ini saya pernah lihat. Aku lali ning dia. Aku lali kan ya Beb ya. YouTube ini mong tuwek. Iya. Intinya kalau ada baiknya kalau lihat YouTube itu ya ojo karo turon, apa meneh ngligo. Oh, adabnya ngaji. Walaupun kajiannya di YouTube ya Tetep lah sambil duduk kayak gitu. Apakah kayak gitu atau Harus seperti itu Harus enggak? seperti itu atau gimana? Versi apa, Beb? Tak minum Gimana, dulu, Beb? Ya ini episode pas berbuka ya. Tapi sudah hukumnya udah tahu. Ya. Gimana Beb? Ya tetap tadi kita tuh akan mendapatkan berkahnya ilmu sejauh bagaimana kita beradab terhadap ilmu. Oke. Bagaimana kita punya masyhad terhadap ilmu. Guru-guru kita mengatakan ij'al ilmaka milha wa adabaka daqiqo. Jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Kalau kita masak roti, garamnya seberapa? Dikit. Sekilo apa enggak? Oh, kasihan, Beb. Nah, nggak mungkin kan, nggak nggak mungkin mungkin. kita masak roti Darah garamnya 1 tinggi. kilo. Nah. Pasti rotinya misalkan tepungnya 1 kilo, garamnya cuma 1 sendok atau 1 sendok lebih sedikit. Iya. Begitulah, seberapa banyak pun ilmu yang kita punya, maka adab kita harus jauh lebih tinggi daripada itu. Karena kita dapat berkahnya ilmu itu ya dari adab kita. Semakin kita menjaga Ya, ya, adab, ngerti. maka semakin banyak, semakin berkah ilmu yang kita dapat.
Ya. Tapi tetap ada kebaikan nggak Bib, di situ ya. Iya tetap Ya, ada dan- kulan wa'adallahu husna. Karena kan gini, anak muda barang daripada aku nggak ngaji, kan ini lebih baik gitu loh. Nggak gini, ada ilmu yang memang harus digurukan. Oh, Ada ilmu yang bisa belajar sendiri. Ada yang kebaikan yang memang sifatnya umum. Jadi ilmu itu ada am, ada khas, ada umum, ada khusus. Lah seperti kita misalkan Mas Ginang benar-benar fokus mendalami ilmu ya harus dengan guru. Tapi nek misalkan hanya ingin tahu caranya sholat jenazah, caranya sholat Idul Fitri gimana, takbir kok banyak banget yang dibaca apa, ini kan bisa buka website yang terpercaya gitu ya, Iya. ustadz-ustadz yang menjelaskannya bagus gitu. Tapi kalau soal apa ya, misalkan ini gimana cara istidlal gimana, cara ngambil dalil gimana, apakah Quran dan hadis saja. Ini kan banyak yang ada di Quran hadis ini kan, itu harus digurukan, itu harus digurukan. Nah, seperti itu. Jadi kalau lihat YouTube nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya, daripada lihat YouTube yang enggak. yang nonton MU terus kan nggak ada manfaatnya. Ya, Si boleh. penting kan Siap. lihat yang apa hukumnya sujud syukur ketika selebrasi. Nah, itu kita Wah, ini menarik ini. Nah, nanti kan di konten kita ya, Gus. Konten itu. Udah, gitu ya. Ada. Salah gitu.